Fadil Syekh Muhammad Abdul Ghawar Saifullah Nasrul Al-Qadir Naksabaya kami Muqaddas kehadapan yang mulia seluruh jami ahli silsilah Thariqah Qadariyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, bil khusus kehadapan yang mulia pengusaha Baos yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita harapkan keberkahannya. Semoga yang Allah limpahkan curahkan kepada beliau terlimpah tercurah kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah an'ama alaina bi ni'matil huriyah wa la ilaha illallah al-awwal wal akhir wal zahir wal batin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi washabihi wa ba'd. Ila hadrati sultan ala fi hadha zaman sayyidina Muhammad al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuh langit sepenuh bumi yang telah mentakdirkan kita semuanya hari ini bisa berkumpul bersama-sama melaksanakan amaliyah Thariqah Qadariyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, sekaligus tasyakur binikmat atas telah diselenggarakannya acara walimatul khitan. Semoga yang dikhitan hari ini beriring kita semuanya, putra putri kita itu semuanya dijadikan Allah orang-orang yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak lupa pada guru-guru kita semuanya, tentu kita senantiasa bermohon wabil khusus kepada Abah Aos. Kita senantiasa bermohon untuk senantiasa agar kita dibimbing, agar kita tetap ada di dalam koridor keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita semuanya menjadi orang-orang yang senang melakukan kebaikan-kebaikan dimanapun, kapanpun. Karena memang tentang kebaikan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada rombongan yang akan berangkat ibadah haji, Rasul memberikan tentang itu semua. Jadi ketika di zaman Rasul, serombongan orang yang akan berangkat haji, Rasul memberikan bekal doa kepada rombongan yang akan berangkat haji. Ada yang hafal doanya? Ada yang hafal Pak doanya? Doa Rasulullah untuk orang yang akan pergi haji. Ada yang hafal? Bu, ada yang hafal doanya? Tidak ada, alhamdulillah. Ya gawe jadi kita. Ketika jamaah menghadap kepada Rasulullah, intinya Nun Sewu pamit mungkin akan berangkat haji, Rasulullah mengangkat tangan beliau berdoa. Doa beliau begini: zawadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lana khairul ma kunta. Tiga. Apa? Bareng Bismillahirrahmanirrahim. Zawadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara laka khaira ma kunta. Zawadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka
wa yassara laka khairu ma haitsu kunta zawadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara laka khairu ma haitsu kunta. Apal? Itulah. Mudah-mudahan itu doa. Jadi ketika ada yang berangkat haji, doanya itu zawadakallahu taqwa, semoga Allah memberikan kamu sekalian bekal takwa. Karena ketika berangkat haji itu bukan hanya diperlukan fisik yang prima, tetapi betul-betul segalanya harus mampu di jalannya, termasuk ilmunya juga harus. Maka berbicara ibadah haji, yang menentukan mabrur dan tidaknya ibadah haji itu adalah ibadah ruhiyahnya. Karena ibadah haji kan ibadah yang tiga. Satu, ibadah maliyah. Kedua, ibadah jasadiyah. Yang ketiga, ibadah ruhiyah. Kalau hanya ibadah jasadiyah dan maliyahnya saja berjalan, sementara ibadah ruhiyahnya ditinggalkan, maka hanya sekedar mungkin jalan-jalan, melihat-lihat Ka'bah dan yang lain-lainnya. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mentakdirkan melalui lisan Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan bahwa satu kali setiap musim haji itu yang Allah hajikan hanya 70.000. Jadi setiap sekali musim haji Allah hanya menghajikan 70.000. Maka ketika jumlahnya sekarang mencapai 5 juta bahkan 6 juta, kebayang yang diterima oleh Allah hanya 70.000 setiap sekali musim haji. Bahkan ketika satu kali musim haji tersebut cuman ada 6.998 kurang 2, maka Allah akan mengutus malaikat untuk turun ke Baitul Izzah, turun ke langit dunia, mencari orang-orang yang di hadapan Allah sudah berpredikat haji tetapi tidak ada kemampuan biaya untuk berangkat. Maka jangan aneh ketika di sana ada kalanya suka melihat orang-orang yang kita kenal tetapi padahal tidak ada jatah untuk berangkat haji. Itulah artinya orang-orang yang di dalam hatinya sudah tertanam kalimat Allah, Ismu Zat, baik nama Allah yang 12 huruf, nama Allah yang 4 huruf, dan nama Allah yang 1 huruf, semuanya sudah tertanam dalam jiwanya, maka sebenarnya itu semua di hadapan Allah sudah mendapatkan predikat haji. Maka orang-orang inilah yang akan nanti yang akan oleh malaikat diserupakan, diberangkatkan ke sana. Jadi ibadah haji itu adalah bukan hanya mengadakan ibadah fisik dan ibadah harta, tetapi yang menjadi faktor penentu adalah ibadah ruhiyah. Maka pentingnya kita belajar zikir ini, zikir bertarekah ini, supaya nanti ketika diizinkan oleh Allah kita punya kemampuan harta yang cukup untuk kita bisa berangkat secara syariat, kita artinya sudah sempurna. Dikatakan sempurna itu di Ka'bah itu sekeliling dalam mihrab itu lafaz Allah semua.
Maka kata Ka'bah ngomong kepada orang yang sudah punya ini, panggil, oi. Jadi pertemuan. Karena kalau tidak punya ini dalam kalbunya hanya sebatas wisata rohani, betul, wisata rohani, wisata sebatas wisata. Maka inilah bekal takwa ini. Zawadakallahu takwa ini. Ketika tertanam satu kalimat takwa dalam jiwanya, bertakwa itu memiliki takwa. Zawadakallahu takwa. Jadi sebenarnya sebelum berangkat haji itu, bekal yang pertama yang harus dimiliki adalah bekal takwa. Takwa di sini, bertakwa ini adalah kan kalimatnya zawadakallahu takwa, semoga Allah memberikan bekal kepada kaum muslimin, bekal takwa. Jadi kita semua sudah oleh Rasulullah sudah dapat doa itu. Wa ghafara dzanbaka, semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa. Karena apa? Ketika seorang sudah punya bekal takwa, artinya dosanya akan diampuni oleh Allah. Maka tidaklah berlebihan. Ada dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan memanjangkan la dan lafaz Allahnya, jadi awal dan belakangnya dipanjangkan, la panjang illallah, itu 4.000 dosa Allah ampuni. Satu kali mengucapkan seperti itu 4.000 dosa diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Berarti kalau kita 3 kali mengucapkan seperti itu 12.000 dosa besar diampuni. Nah, tapi bukan la ilaha illallah dari sembarang mulut orang awam, tidak seperti itu. La ilaha illallah yang diambil dari qalbun taqiyun naqiyun min masyaallah. La ilaha illallah benih kalimat yang diambil dari orang hidup dan hatinya yang hidup. Ini harus diperjelas. Bukan benih yang hidup diambil dari hati yang hidup, tapi orangnya tidak hidup. Tidak bisa. Jadi abah waktu itu dari apa saya ngomong ngambil la ilaha illallah itu, saya itu meliriknya. Mengambil la ilaha illallah itu harus dari orang yang hatinya hidup dan hidup orangnya. Maka penting punya guru yang hidup itu penting, supaya kita tidak tersesat. Karena perjalanan agama itu samar, Pak. Perjalanan agama itu samar, jadi bisa dilihat. Beda kalau perjalanan setan itu jelas. Nah, maka untuk membedakan mana perjalanan agama dan mana perjalanan setan, mudah saja. Ini kecenderungan hawa nafsunya, senang atau tidak enak, diukur hawa nafsunya. Kalau hawa nafsu merasa tidak senang, berarti itu perjalanan agama. Kalau hawa nafsu merasa senang, berarti itu perjalanan setan. Itu bedanya. Seperti begini, seseorang yang dari kampung mengetahui khobar tentang kondisi Jakarta, tapi hanya berdasarkan cerita. Yang dia bawa bekal adalah hanya peta. Ya. Peta ini dibawa, peta Jakarta dibawa. Dengan modal peta ini nekat berangkat ke Jakarta. Maka yang terjadi adalah satu, kelelahan fisik. Kedua, ongkos habis. Yang ketiga, belum tentu sampai, karena hanya berbekal peta Jakarta. Seperti kita berangkat ke Jagat Aras,
hanya dengan modal GPS. Buktina pukurilingan kota Jakarta. Modal GPS itu lurus, kata GPS belok ke kiri, itu petunjuknya harus lurus. Akhirnya berbeda ketika kita dibarengi, dibawa dengan orang yang betul sudah paham. Terus ngelotok di luar kepala perjalanan ke sana teh itu beda. Walaupun tidak usah pakai GPS, tidak usah lihat rambu-rambu, karena sudah hafal titik per titiknya, sehingga dijamin tidak akan tersesat. Sama seperti kita akan melakukan proses perjalanan rohani menuju kepada Allah. Kalau tanpa orang yang hafal, tanpa seorang yang ahli untuk, bahkan tidak ada yang mengantarkan, hanya sebatas memberikan petunjuk peta tadi, ya peta teh lamun dia mah datang tak kiai nya diberi orodan tah siridannya gitu. Diamalkan, nanti akan banyak yang terjebak kepada suatu perasaan sudah sampai kepada Allah, tetapi padahal dia terjebak ke dalam ranah kesaktian. Banyak yang seperti itu. Perasaan geus nepi karena tahapan makrifat kepada Allah, padahal dirinya masih terbelenggu oleh ikatan-ikatan syahwat hawa nafsu. Banyak yang seperti itu. Ya. Seperti jika geus wusul ke Allah teh menurut perasaan pribadi, padahal sebenarnya masih jauh. Maka hati-hati, orang tarekat pun bisa terjebak di ranah itu. Hati-hati, orang tarekat yang sudah ditalkin tetapi tidak mengikuti pembimbingan, itu akan terjebak di sana, Pak. Akan terjebak di ranah kesaktian. Ketika belajar tarekat, menemukan hal-hal di luar kebiasaan, itu khawarik, ya. Sehingga dengan diberikannya khawarik itu, merasa diri lebih baik dari orang lain, merasa diri sudah sampai, pada akhirnya amalan wajibnya ditinggalkan. Seperti manakib ini hukumnya wajib bagi seorang salik, wajib, bukan sunnah lagi. Wajib bagi seorang salik, bagi seorang pengamal tarekat, manakib adalah hukumnya wajib. Karena ini adalah media kita beribadah, media kita bermujahadah dalam rangka memperjalankan ruh kita kepada Allah. Tentunya dengan dibimbing oleh syekh kita. Alatnya ini, alatnya manakib. Karena ketika berbicara manakib, pasti di dalamnya sudah terdapat perlengkapan, khotamannya, dikirnya, pasti itu. Maka bagi seorang salik yang meninggalkan manakib, perjalanan ruhannya terhambat. Ada kalanya dia terjebak ke dalam tadi ranah kesaktian, seolah-olah merasa sampai padahal masih di situ. Terbukti ketika diingatkan, itu masih belenggunya masih banyak, belum sampai, tidak menerima karena merasa diri hebat, merasa diri sudah bisa dengan segala sesuatunya. Hati-hati. Makanya katakan perjalanan rohani menuju Allah itu perjalanan yang sama. Yang tahu hanya guru kita. Sudah sampai mana kita hanya tahu guru kita. Maka jika ada guru yang suka membuka-buka murid, ini mah sudah sampai tahapan kalau lari mah baru 5 meter, ini 10 meter. Kalau ada guru yang seperti itu, maka guru ini tidak pantas untuk digurui. Karena guru yang benar tidak seperti itu. Guru yang benar hanya menyuruh muridnya untuk bekerja dan bekerja, beramal. Mali bejakeun. Adadan
ada nama karek tingkatan iya. Nah karek tingkatan iya saya ningali ada teh karek tingkatan iya. Nah lama air begitu terpantas di guruan begitu. Karena tertipu orang seperti ini. Hati-hati di dalam tarekat banyak yang seperti itu. Karena lepas dari bimbingan. Tadi jika ada sedikit saja merasa lebih dari orang itu sebenarnya kesombongan yang sama. Hati-hati dalam tarekat. Makanya tetap diperlukan riyadhah seperti ini. Manakib adalah bagian dari riyadhah. Manakib adalah bagian dari mujahadah. Maka sebenarnya kita mesti bersyukur punya manakib ini. Kenapa? Karena tarekat kita tarekat tabaruk, Pak. Tarekat tabaruk hanya ngalap berkah. Ngalap berkah kepada amalan guru kita. Nah, maka dengan kita melaksanakan manakib, khotaman dan dikir-dikir ini nanti akan meningkatkan proses perbaikan kepada amal. Makanya Nabi berdoa selanjutnya, wa yassara laka khairu ma haitsu kunta. Semoga Allah memudahkan dirimu berbuat baik dimanapun kamu berada. Coba kalau kita tidak punya ini, Pak, kita tidak tahu berbuat baik. Makanya kan Abu Hurairah bertanya, apakah la ilaha illallah itu suatu kebaikan? La ilaha illallah minhal hasanati. Begitu pertanyaannya kepada Rasul. Apakah la ilaha illallah itu suatu kebaikan? Rasul menjawab, la ilaha illallah wa ahsanul hasanah. Kalau la ilaha illallah itu adalah ahsanul, sesuatu perkara yang terbaik di antara perkara yang baik, best of the best. Jadi kalau orang sudah punya la ilaha illallah berarti punya segala satu kebaikan-kebaikan. Makanya di dalam Al-Qur'an katakan wa ma yutil hikmata faqad utiya khairan katsiran. Barang siapa orang yang sudah diberikan al-hikmah, maka orang itu sudah diberikan Allah beribu-ribu kebaikan, bahkan bukan berjuta-juta kebaikan. Artinya banyak kebaikan-kebaikan. Ternyata yang dimaksud wa ma yutil hikmata, al-hikmah di sini adalah la ilaha illallah yang diambil dari guru. Ternyata itu. Karena penjelasan ini ada dalam kitab At-Thariq Ilallah karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diterangkan la ilaha illallah yang diambil dari seorang syekh yang hati sudah hidup, maka la ilaha illallah adalah merupakan sumber hikmah, bahkan hikmah yang paling sempurna di antara ilmu hikmah. Jadi la ilaha illallah. Maka orang yang sudah punya la ilaha illallah tidak usah ngawin dengan naon, tidak usah. Hataman hataman sudah. Amalkan. Bila perlu diiringi dengan saum, lebih bagus. Memperingat, dan tidak boleh seorang yang sudah memiliki guru mursyid mendatangi mursyid yang lain tanpa izin dulu kepada syekhnya. Bahaya itu. Nanti akan mengganggu keyakinan. Misalnya akabul diulang, akabul malam Selasa menatibannya oleh tarekat lain. Salah. Walaupun kita misalnya niatnya silaturahmi, otomatis secara tidak sadar ketika kita menghadiri amaliyah orang lain, kita ikut, pasti itu gegernya mah bacaan. Artinya kita sudah mengamalkan dari mursyid yang lain. Atau tahlil numingpin batur tarekatna, ya. Kita mah tidak usah ikut baca, hobi weh. Seperti kemarin kejadian. Tapi saya berterima kasih, di saya masih ada orang yang menghidupkan sunnah seperti itu. Ya mudah-mudahan thariqah masuknya gitu.
Ya mempersilahkan, mangga silahkan. Saya tahu adab tentunya. Orang beda wilayah, masa saya harus selanang ke depan? Mangga dilanjut. Cuman karena saya sedikitnya wawasannya, ada bekal wawasan tentang itu, artinya ketika dia tawasul versi dia, versi amalan dia, saya tidak ikut berbaca tawasul, diam saja di kopi. Karena saya menanamkan yang namanya wihdatul syuhud. Wihdatul syuhud ini kita mengakui bahwa di sekitar kita dan melihat ada mursyid-mursyid yang lain, tetapi kita hanya yakin dan berpegang, dan yang saya lihat satu, yaitu mursyid saya. Artinya saya tidak akan mengamalkan amalan-amalan yang dari orang lain kecuali dari mursyid saya. Karena saya posisi sebagai jamaah, ada seorang imam yang memimpin, artinya ketika saya posisi di belakang memimpin, menjadi makmum, saya tidak akan ikut mengamalkan tarekat itu, tetapi mengamalkan tarekat sendiri. Bagaimana caranya? Dikir kopi saja sudah. Jadi setelah sholat, tahlil versi itu, tawasulnya subhanallah kemana-mana, kemana-mana gitu, kemana-mana. Kayak orang pan sistematis itu mau kemana-mana. Ya bagus gitu. Cuman di kemana-mana teh Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, Syekh Abdul Syekh Imam Ghazali kemana. Jadi ya tadi ya, keilmuan seorang syekh itu menentukan. Kita apalagi mengerti tentang ilmu bahasa, ilmu bahasa, ilmu balaghah, ilmu ya sedikit kita mengerti lah. Akan terlihat dari susunan kalimat yang dibaca aja, oh kualitas gurunya berarti seperti ini. Terlihat. Dengan tidak maksud merendahkan siapapun, susunan kalimat yang sudah disusun oleh amalan kita ini menandakan guru yang menyusunnya seorang ahli ilmu kalimat. Diperbaiki. Makanya tadi tabi'ina wa tabi'ihim, lahumnya hilang, jangan dipakai. Wa tabi'ihim ini menggantikan lahum. Kalau lahum hanya tabi'in dua, lahum pengikut tabi'in. Kalau wa tabi'ihim pengikut semuanya, orang yang mengikuti tabi'in, orang yang mengikuti tabi'in, orang yang mengikuti tabi'in, termasuk kita, orang yang mengikuti terbawa. Tuh, itu keilmuan. Wa jami'il ahli turuki itu di situ sudah dirangkum semua. Seluruh para ahli thariqah. Jadi luar biasa sebenarnya. Maka saran saya, jika Anda diundang untuk melakukan istighosah, apalagi manakiban di luar thariqah kita, maka tolaklah dengan cara yang baik, yang halus. Adapun silaturahim tetap harus dijalin, tapi di luar itu. Kalau Anda menghadiri manakiban thariqah lain, berarti Anda wihdatul syuhudnya hilang. Anda berarti mengamalkan amalan dari yang lain. Itu. Sementara salah satu adab dari sekian banyak adab, seorang murid tidak boleh mengamalkan amalan-amalan di luar syekh mursyidnya. Seorang murid tidak boleh mendatangi syekh mursyid yang lain sebelum minta izin dulu kepada syekh mursyidnya. Tuh. Dan seorang murid ketika duduk bersama dengan syekhnya dalam suatu majelis, suatu madrasah, maka apa yang diperbuat? Satu, tidak boleh banyak berbicara. Dan kalaupun berbicara, jangan dengan berbicara yang keras. Walaupun sangat penting itu pembicaraan, upayakan tidak dengan pembicaraan yang keras. Dan harus tunduk seperti layaknya seorang bawahan.
di hadapan penguasa, cicing, di hadapan guru seperti itu. Maka jangan aneh ketika ngeluk itu kita jangan disembunyikan, obrolkan saja. Abah, mohon maaf, saya belum bisa melaksanakan amalia sepenuhnya. Saya masih jelek wae, masih goreng wae. Tolong Abah, omekeun gitu. Tolong dibantu agar saya melakukan sesuatu perbaikan. Tidak boleh disumput-sumput kalau di depan guru itu. Kesananya ya tentu Abah lebih tahu, Syekh Mursyid itu lebih tahu. Karena kalimat anallaha ya'lamu ma fi anfusikum itu juga berlaku untuk Syekh Mursyid. Sesungguhnya Syekh kamu itu mengetahui apa yang terdapat dalam jiwamu. Sama, bukan hanya Allah. Itu Quran, anallaha ya'lamu ma fi sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang di dalam jiwamu. Wa qala aidan anallaha ya'lamu fi anfusikum. Allah juga tahu apa yang terdapat dalam jiwamu. Mursyid juga sama. Karena seorang Syekh Mursyid itu sudah dilimpahi sifat Allah. Awalnya perintah takhallaqu, jadikanlah sifat Allah menjadi kebiasaanmu. Itu perintah Nabi. Karena kenapa Nabi memerintah seperti itu? Karena Nabi sudah bisa seperti itu. Orang yang menggantikan Nabi secara penugas risalah sama sudah berbuat seperti itu. Jadi Abah itu orang yang sudah dilimpahi oleh sifat Allah. Buktinya 12 sifat sudah pasti ada. Bahkan Mama Loren mengatakan ketika Abah masih ada, Abah Anom itu sudah dilimpahi 20 sifat Allah. Bukan 12 lagi, 20. Kebayang Abah Anom saja 20 sifat. Abah Aos berapa? Kan riadohnya bareng sama Abah Anom. Abah Anom 3 tahun 6 bulan tidak tidur. Abah Aos 3 tahun 5 bulan tidak tidur. Ketika ditanya, adab kepada guru tidak boleh sama. Tapi Abah Aos itu dilanjut sampai sekarang. Dari tahun 80 hingga sekarang tidak pernah bertemu dengan kasur. Musuh bantang. Kalau beliau terasa lelah secara manusiawi, beliau cuma bersandar begini, Pak. Punten. Ini segar deui. Ini kata Buya Soleh ketika di Baghdad satu kamar gitu kan. Satu kamar. Di kasurnya hanya itu. Nyara bersandar cuma begini doang. Segar deui segar lagi. Dan betul dikatakan Abah tidak pernah tidur itu betul. Karena beliau kalaupun tidur bukan tidur, hanya tawajuh. Maka kalau pangersa Abah Aos sedang begini, kita jangan berani mengganggu Noel langit. Cicing. Atau sana. Karena beliau siapa tahu sedang berkomunikasi dengan luar kita. Nah, jadi salah satu adab seperti itu. Kenapa kok Mang Lukman memberikan yang ini? Kasihan Leno, bisa rusak perjalanan thariqahnya. Nanti ketika kita sering menghadiri kepada mursyid lain, keyakinan kepada guru kita akan pudar nantinya. Sementara ketika si murid ada keraguan-raguan kepada syekh mursyidnya, perjalanan thariqahnya rusak. Ragu ke guru. Tarekat ieu mah kieu nya. Ada capek. Eta rusak perjalanan teh. Maka harus ada izin dulu. Atau begini. Mang Lukman nya honaon kieu.
bla 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 bla, bla panjang seolah-olah ya maaf tenganap ka dieu teh. Sama ketika Anda ada satu kebencian kepada orang yang dipercaya oleh syekh, sama dengan Anda benci kepada orang yang memberikan kepercayaan. Catat itu. Silakan baca di Amrul Qusiah. Ustaz, punya Bang? Sudah menemukan? Baca silakan. Bukan berarti Anda harus hormat, tidak. Disebut hanya memberikan, menjelaskan tentang adab-adaban seorang murid kepada syekh. Termasuk keluarga, putra putri, orang yang dipercaya, istri, syekh mursyid, itu harus dihargai. Karena ketika menghargai orang ini, Anda sama dengan menghargai syekh mursyid. Anda mengatakan bahkan kesananya nanti mencaci, menghina, ya selalu apa menghina itu. Pada hakikatnya seperti itu. Sebenarnya ulama itu kasihan Pak, nyaah ulama teh sayang kepada umat. Sampai kamu menulis etika segitu banyak. Etika seorang murid di hadapan syekhnya A, B, C, D. Saya rasa tidak akan bisa semuanya. Cuma ada poin-poin yang penting yang kadangkala tidak disadari oleh seorang murid yang banyak dilakukan. Itu Pak Daus. Maka saya suka mengontrol hati-hati dengan adab, karena dengan adab ini menjadi kunci keberkahan seorang murid. Betul. Maka memang ketika thariqah tidak diperkuat dengan keilmuannya, ya tadi thariqahnya sudah merasa cukup padahal tertipu. Banyak hal-hal yang harus diketahui oleh seorang salik ketika melakukan proses riyadhah dan mujahadah. Salah satunya itu etika kita dijaga. Kunci keberhasilan berawal dari situ. Ya. Seperti pangersa bapak kita semuanya nih, soalnya murid-muridnya salah satu ini. Beliau, subhanallah Pak, saya rasakan hampir berapa bulan sekali. Oh, baju pasti takut dari anggota itu. Sebenarnya memuliakan guru mursyidnya, bukan memuliakan saya. Karena beliau tahu etika. Oh, bahasa beliau kan bahasa saya katakan begini. Peperiheun abi ketiasa itu tiap sasi, ya mah kalau dipercaya ku abah we, tah. Di memulai teh gitu bahasa ini. Bahan baju nah sebenarnya memuliakan guru beliau, bukan memuliakan saya. Nah, itu bangsa dibuka dibuka tah sebenarnya eta. Maka kenapa abah beda? Ya tadi beda abah teh. Hakikatnya ketika memuliakan orang itu memuliakan guru sebenarnya. Maka kita dengan kita sebenarnya tetap harus saling menjaga, karena Allah merahasiakan kewalian seseorang di tengah-tengah umat manusia supaya kita dengan kita saling menghormati, saling menghargai. Karena kita tidak tahu, siapa tahu misalnya Padaus teh terus tepi karena pangkat wali, walaupun wali nage wali nu kasabaraha gitu, bisa jadi. Ai wali-wali saya mah pasti wali Allah ya, kata abah kan sudah sampaikan sabda abah begini, sudah sampaikan, biar diulang lagi. Idza aradallaha waliyan abdan min abdihi fataha alaihi baba zikri. Jika Allah hendak menjadikan seseorang itu wali Allah di antara hamba-hambanya, maka Allah bukakan pintu dzikir. Itu talqin, bukan talqinnya syekh mursyidnya yang penentu. Ini saya sampaikan kemarin di Masjid Al-Ukhuwah, yang menentukan jadi dan tidaknya seseorang wali ini adalah orang yang memberikan talqinnya. Kalau orang yang memberikan talqinnya ridho, senang, jadi tidak mustahil. Walaupun mantan preman, walaupun
olah mantan pelacur bisa jadi kalau seorang walinya ridho. Dan kita yang dikatakan, oh saya kan di sini sesepuh, saya kan di sini mu'alim, masa kalah dengan di dalam tarekat tidak seperti itu, tidak berlaku itu. Karena yang menentukan seseorang jadi dan tidak adalah yang memberikan talqinnya. Orang yang memberikan itu saya mursidnya itu melihat dari mujahadahnya. Lobang ilmu air lengkek mah tanpa dibantu amal, aduh jauh. Tapi orang bodoh ketol lekat, wah dikirna bisa jadi temu sekali. Nah, jadi kaitannya dengan tadi doa Rasulullah SAW dengan ajaran kita sudah diberikan takwa. Nah ini sehingga dimanapun kita berada kita bisa begini, kita gini. Kata sabda apa? Di dia kurang kieu, ayeuna di dia kieu we. Kamana-mana kieu we. Berarti kamana-mana kita berbuat baik, dipermudah. Can tentu berbuat baik dengan jasad mah belum tentu ada batasnya. Tetapi kalau ini kamana-mana kabawa. Kita sedang membaca kitab ini teh. Kita sedang menyebut asma Allah yang 4.000 ini. Karena asma Allah yang satu huruf itu adalah merupakan kantong asma. Nama Allah yang guru mursyid disimpan dalam fuad, di dalam mata hati, itu nama Allah yang satu huruf. Nama Allah yang satu huruf ini merupakan kantong asma, wadah yang mewadahi seluruh nama-nama Allah. Jadi ngamalkan dia sama dengan mengamalkan 4.000 nama Allah. Begini, la ilallah, sama dengan membaca 104 kitab Allah. Bayangkan. Karena tadi sudah berubah jadi kalimat kalimat umum, karena diambil dari seorang yang hidup hatinya, orang yang juga hidup, menjadi hikmah khairan katsira, berubah jadi al-hikmah, sama dengan membaca 104 kitab Allah masoni. Ya. Dan baik orang lain mah kemana-mana ngajingjing Quran kieu. Urang mah teu kudu dijingjing di kudu geus dibawa Quran leutik boga tah Quran leutik teh. Ya, dibawa kemana-mana. 104 kitab Allah disimpul di dalam la ilaha. La ilaha illallah adalah satu nama Allah yang pertama. Al-Ismun Awal namanya. Nama Allah yang pertama itu la ilaha. Nah, itu yang pertama. Al-Ismun Jami ini nama Allah Jami yang merangkum seluruh nama-nama Allah. Di mana adanya? Di nama Allah yang satu huruf. Makanya tidak boleh diwakaf, diwasol. Kalau diwakaf itu bukan tarekat kita. Karena ada orang yang dikirnya begini diwakaf, hanya menyebut nama Allah yang 4 huruf saja, yang satu hurufnya tidak terbawa, diwakaf. Ada ini, berarti kita bawa 4.000. Kalau sama-sama tarekat kita. Kalau tarekat orang tidak usah dipikirkan, tarekat orang mah repot amat bikin tarekat batur. Tarekat orang. Makanya dikatakan tadi, sudah punya ini, bayangin berubah jadi al-hikmah. Bobotnya berbeda, lafadznya sama. Orang yang diberi oleh kiai biasa, suruh ngamalkan, baca ke la ilaha illallah, oleh kiai biasa. La ilaha illallah yang diberikan oleh Syekh Mursyid beda, lafadznya sama, bobotnya beda. Kalau kalimat yang diberikan oleh kiai biasa hanya sebatas pahala, hanya sebatas ijabah, tidak bisa mencapai tahapan tazkiyatun nufus, apalagi zarbah, tidak bisa. Pertama prosesi tazkiyatul qulub, tazkiyatun nufus, isol, usul, tahapan begitu.
Pertama proses bersih, dididik, bercahaya, mampu alat mi'raj ke Allah. Kan prosesnya gitu heula. Jadi kalau kalimat yang diberikan oleh Syekh Mursyid bisa untuk menjadi alat mi'raj kepada Allah. Kalau dari kiai biasa tidak jelek, bagus. Tapi mohon maaf, kalau kalimat la ilaha illallah yang diberikan oleh seorang kiai biasa tidak bisa menjadi alat wusul kepada Allah. Tidak bisa menjadi alat untuk menghapus dosa. Itu kan katanya dalam Al-Quran ada. Zakirin Allah wa zakirat a'adallahu lahum maghfirata wa azron azimah. Laki-laki yang berzikir banyak dan perempuan yang berzikir banyak, Allah sudah sediakan ampunan dan ganjaran yang agung. Pertanyaannya, zikir banyak ini bukan jumlah. Kebanyakan orang mengatakan amal kerja 1000, itu teh banyak. Bukan 1000 mah sedikit, Ipan. Nah, pernah sama gitu. Amalkan alif las tah 1000. Pernah namaku 1000 Pak alif las. Sajam setengah hanya ke awal-awal mah. Ais biasa mah sajam beres 1000 alif las teh. Belum banyak segitu teh. Yang aktif dulu ya dikasih 129 dulu juga pernah ngamalkan. Masih sedikit segitu teh. Karena kenapa sedikit? Masih bisa dihitung jumlah. Yang dimaksud Allah dalam Al-Quran itu Al-Anfal 35 itu zikir banyak dari golongan laki-laki dan perempuan bukan dengan jumlah, tetapi hudul qalbi ma Allah. Tuh harus dibuka tafsirna mah. Nu dimaksud zikir banyak teh hatena senantiasa hadir ka Allah di mana wae keur kumaha. Ieu maksudna teh. Pertanyaanna, apakah bisa dari seorang kiai biasa untuk menghidupkan hati begini? Tidak bisa. Maka mohon maaf dengan tidak bermaksud merendahkan kiai manapun. Kalau bukan seorang Syekh Mursyid, tidak akan bisa menghidupkan hati seseorang. Karena apa? Dirinya juga belum hidup hatinya, Ipang. Gusur tah guruna alus gitu. Boga guruna hayang panggih cenah. Hayang ketemu jeung Syekh Mursyid. Heueuh, urang mah geus panggih. Manehanana mah kareknya dina kitab Syekh anu. Oh, kitabna Syekh anu, Syekh Zainul Al-Maraba. Ya, Syekh anu, apa teh dina kitab Syekh teh? Urang mah geus panggih jeung Syekh teh. Lain beja urang mah geus. Bukan hanya panggih, geus ngamalkeun amalanana eukeur dan sedang dan sudah dan sedang dan terus akan. Jadi kita mah sudah, sedang dan akan terus mengamalkan amalan yang diberikan oleh Syekh Mursyid kita. Alhamdulillah. Maka kaitannya dengan tasyakur binikmat, ngait tentang tasyakur binikmat. Orang yang dirinya sudah tertanam dzikir di dalam jiwanya, orang ini termasuk orang yang mampu bersyukur banyak. Alhamdulillah. Kalimatnya asyakur. Kalau orang yang bersyukur, syakir namanya. Menang duit, misalnya bonus, tina hasil rental mobil teh, hitung-hitung sabulan kagaji, 5 juta mah. Amin atuh. 6 juta kagaji. Alhamdulillah. Tapi ari teh 6 juta mah alhamdulillah can syukur eta teh. Acan kan kasus syukur eta teh. Seperti lamunan diangkat mah di pedamalan teh diangkat naik jabatan gitu. Alhamdulillah. Hari tadi angkat mah alhamdulillah. Itu kurang syukur. Ngomel-ngomel itu bersyukur itu teh. Maka kuncina syukuran heula nu aya. Catat syukuran heula nu aya engke nu acan aya bakal diayatkeun ke Allah teh. Sabda Abah teh.
dari sekian banyak amalan dari A sampai Z, bisa apa? Dari A sampai Z amalan yang kita lakukan tiada lain dan tiada bukan adalah tujuannya semata-mata untuk syukur kepada Allah. Syukur dohir, syukur batin. Karena ketika orang syukur dohir batin berarti termasuk orang yang syukurnya banyak. Asyakur. Jangan hanya syakir. Syakir itu orang yang bersyukur. Kalau asyakur, orang yang syukurnya banyak, tak terhitung. Sehingga Allah mengatakan qalilan min ibadi asyakur. Sangat sedikit sekali di kalangan hamba-hambaku yang bersyukurnya banyak. Satu. Mata tong aneh, lamun di masyarakat leuwih gagah anu diajar dikir ngan sakieu ante tong aneh, sabab ieu teh nu kaasup syukurna banyak. Anu ku Allah sudah dinas dalam Al-Quran, sedikit sekali orang yang syukurnya banyak. Tong aneh, lamun masyarakat lebih gak, jangan iya rentul teh, bisa udah iya rentul. Sebab iya itu termasuk syukurna. Alhamdulillah, tuh tercatat dalam Quran itu, iya tercatat. Mata kelam ayat nyebatkan, mana Quran Allah dina Quran lain teu aya dina Quran maneh nu teu ngarti gitu. Itu cacat itu. Allah ngadawu qalilan min ibadi asyakur. Ternyata aya ibadi asyakur teh hamba-hamba anu syukur teh loba. Mana? Ieu buktina teh, ieu buktina. Alhamdulillah. Kalau nu mah pada malah ngarti kieu teh. Maka syukuraneun ieu teh nu kieu teh. Eueuh perkara nu teu kudu kabeh kudu syukur. Jadi alhamdulillah orang masukin asup kan kalau kita nu dikirna loba ieu, nu dikirna loba teh ieu jelema mana nu syukur loba ieu, modalna tah modalna ieu tah matak pantes Rasulullah ngadoa zawadakallahu taqwa, semoga Allah memberikan bekal takwa kepadamu. Karena tadi modal takwa tadi hampura dosa na kali itu teh. Kali itu nak nyeun kehadiran di mana wae, syukuran teh ya eta teh. Alhamdulillah, tos we tos tabu salap tabu 10 langkung 12 menit tetapi sa 30 menit tidak mulai lagi kan rada wangi dan target salares nama upami mana kibongi target sing kuring mah upami normal sebelum jam 10 terus direm normalna kumar kita durasi waktuna kanggo administrasi pemberangkatan tenang naon da untuk kemaslahatan daerah hade tepung da hese gitu nya tenang naon. Cuman mata waktuna dilakukan 30 nyetang durasi waktu setengah jam. Dekat margina lami-lami teuing katambah tunduh loba teuing bisi teu kawadahan. Nu penting masak kedik oge patri nempel bisa dibuktikan ku amal. Beh dieu nama naon syukuran yen urang teh geus tercatat dina Al-Qur'an. Alhamdulillah. Itu tercatat dina Al-Qur'an. Mata teu aya perkara di alfaqeun, teu aya perkara teu aya kabeh ge aya. Jadi lamun aya ini rumus ini. Kalau ada orang yang menanyakan begini, bisi teu ngarti dalil mah kieu jawabanana. Apakah ada tarekoh dikir suara tarik dalam Al-Qur'annya? Misalnya kita tidak tahu dalilnya nih. Qur'an naon teu nyaho saya mah. Balik nanya we. Gimana pertanyaannya? Apakah ada perkara yang tidak tercatat di dalam Al-Qur'an? Balik deui. Apakah ada perkara yang tidak dicatat di dalam Al-Qur'an? Nah kabehana ge dicatat di Al-Qur'an teh aya kabehana. Nepi ka laut jeung nu asin jeung anu eta tawar ada dalam Al-Qur'an. Aya dalam Al-Qur'an. Hilap dibaca di surat tahun masih baca oh ini ayat ternyata ada. Orang barat baru menemukan baru-baru Al-Qur'an mah sudah ribuan tahun ngajelaskeun
ada ternyata laut asin jeung laut tawar teh aya, dan ada barzah, ada penyekat yang satu sama lain tidak bisa masuk. Asin tidak bisa masuk ke dia, tahu aya penyekat. Al-Quran kata mata kelawanannya, apakah ada di dalam Al-Quran? Balik nanya, apakah ada perkara yang tidak dicatat di dalam Al-Quran? Tanya tong eleh. Kamu nanya ke anak kiai mah, genah nanya kiai mah. Nah aya dikir itu di Al-Quran. Pedah ningali orang teh nyaho dalil, lain pasti kan senjata. Balikeun deui we. Kiai punten sing kuring ngaros deui. Apakah ieu perkara anu terjadi gitu, apakah aya anu henteu kacatat di Al-Quran? Oh, kenal ieu kan bae. Da kabehna ge dicatat kalau di Al-Quran. Nyebutkeun mancana. Eta Syekh Abdul Qadir di agung-agung ka mana-mana. Di Al-Quran Syekh Abdul Qadir teh. Nah, esok ada gitu pan. Nyeleneh eta jelema kitu teh. Kalau saya jawabnya gini Pak, kan ada yang nanya gitu, teman-teman saya gitu ya, ada gitu yang gitu Al-Quran, apa yang nggak ada di Al-Quran? Cara BAB aja ada, saya gitu, betul, digituin ke betul. saya. Cara itu aja ada. Benar, sudah benar jawabannya itu. Ini senjata, karena sekarang itu mohon maaf Pak, ada bahasa itu artinya. Minta maaf ya sebentar ya. Ada gerakan dari kalangan Islam tertentu yang mengatakan kembali kepada Quran dan Sunnah. Pernah dengar? Nah, ini sebenarnya gerakan ingin menjauhkan dari ulama. Kan Qurannya jelas katanya begini. Tidak usah pakai ulama, Quran saja, hadis saja. Pertanyaannya, kalau tidak pakai ulama berarti setiap orang bisa menjadi penafsir. Apakah saudara sudah layak untuk menafsirkan Al-Quran? Apakah saudara sudah layak untuk menafsirkan suatu hadis? Sementara seseorang yang bisa mengeluarkan fatwa minimal 12 fan ilmu harus paham. Nahwu, sorof, balaghah, yaqulu, mantiq, ibriti, mabade, asro, arud, semua 12 kudu paham. Baru ketika dia sudah paham itu bisa mengeluarkan fatwa, bisa mentafsirkan. Ini ada satu gerakan, ucapannya tidak salah. Kembali saja kepada Quran, kembali saja Sunnah, tidak salah. Tetapi sebenarnya di balik itu ingin menjauhkan umat dari ulama. Sementara ketika umat jauh dari ulama, konsekuensinya Allah akan mencabut keberkahan ilmunya. Allah akan mencabut keberkahan rizkinya. Hati-hati. Sekarang ada gerakan itu, ada gerakan menjauhkan umat dari ulama. Sekarang ada. Ya tadi akhirnya orang-orang yang tidak ada kapasitas sebagai mufassir berani mentafsirkan dengan ininya, dengan royunya, dengan poloknya, logika yang main. Maka jangan aneh ketika ada ucapan seperti ini. Ini ada gerakan orang-orang yang sebenarnya ingin menjauhkan umat dari ulama. Hidup jangan jauh dari ulama. Ulama itu tidak harus pakai udang-udang, tidak harus seperti itu. Seperti kita punya guru, bukan hanya ulama mursyid itu, tapi ulamanya para ulama. Kata sabda Imam Qusairi dalam Risalatul Qusairiyah mengatakan, orang yang tidak punya guru maka setanlah gurunya. Kurang apa Syekh Abi Yazid Al-Bustami dari segala dan kelebihan ilmu-ilmunya, tetapi beliau tetap mengatakan kamu harus punya guru. Itu dalam kitab Ittihab Sadatul Muttaqin. Ya. Jadi Imam Abu Yazid Al-Bustami saja itu punya guru mursyid. Al-Imam Ghazali punya guru mursyid. Al-Imam Abdi Salam Izzuddin bin Abdus Salam punya guru mursyid. Eta teh ulama geledegan, ulama gede. Imam Ghazali dalam bidang tasawuf,
Ijudin bin Abdus Salam, ahli dalam bidang ketauhidan, tetap punya guru mursyid. Bahkan mengatakan harus punya guru mursyid. Ini orang kemarin sore mengatakan, aduh, kenapa harus pakai guru-guru segala? Aduh, iya mah. Ngaji logika lah, ngaji logika. Apa perbedaan internet 3G dengan 4G? Bang Daus, mengerti ya? Perbedaannya apanya? Teknologinya beda. Teknologi dan Jaringannya. kecepatan. Beda, nggak ada orang mah bla bla bla. Nepi ka kabeh dibaca aspal supate nggak mudah. Moal tepi pangkat orang mah. Tidak akan sampai. Gimana? Berwasilah ka guru mursyid. Guru mursyid mah lamun internet mah numpang tarik naon? 4G-nya ayeuna teh nya untuk sekarang. Opat G atau 4G tah reset teuing. Pan aya 3G nya aya 4G 3G 4G gitu. Atuh da saeutik lah pada bahasa teknologi saeutik harus mane ulah-ulah teuing atuh. Tah bener teh kitu. Orang yang punya mursyid mah seperti internetan 4G. Ngoblesan. Cepat. Ari nu teu boga guru mah edge meureunnya. Edge teh naon? Loba virus jeung lemot deui. Kitu we tamu terwe teh si eta tah. Nya loli tah. Nya loadingna teh lila kitu. Tah bedana teh kitu. Eta urang bersyukurnya. Hati-hati nya Bu nya bisa aja aya paham kitu. Kembali saja kepada Quran, kembali saja kepada henteu salah ucapan. Ngan eta teh aya di balik etana aya bahaya. Aya teh gerakan ingin menjauhkan umat dari ulama. Ya, jadi orang mah alhamdulillah ulah papisah deui jeung guru mursyid sabab bagja kacida orang anu geus punya guru mursyid. Lamun pisah jeung guru gede eta teh nya itu wae hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.